Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indarti Mkom dan teman-teman yang bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davi Alfareji selaku moderator dan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Zoya Manafe, Fitri Novita, Ajeng Talia Putri, dan Natasha Aristanti Saputri. Kami akan membahas tentang e-commerce dan e-business. Yang pertama akan disampaikan oleh Natasha. Ya, terima kasih Davi karena sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce dan e-business. Kita lihat, tolong next slide. Pengertian e-commerce sendiri itu merupakan singkatan kata dari electronic commerce yang mencakup proses jual beli antara pengusaha dan konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin mudah diakses lewat laptop, ponsel pintar, atau perangkat elektronik yang lain, proses transaksi online semakin mudah dan digandrungi khalayak. Sedangkan pengertian e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. Perbedaan dari e-commerce dan e-business sendiri itu adalah kalau e-business lebih luas cakupannya tentang sumber daya manusia, terus manajemen resiko, terus perencanaannya itu udah ada. Sedangkan kalau e-commerce sendiri itu hanya menyediakan fasilitas untuk transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Jadi bedanya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Davi Alfarezi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Novita. Makasih Davi. 2. Jenis-jenis dan faktor-faktor e-commerce dan bisnis. Dan bisnis. Lanjut, Pak. Jenis-jenis. 1. Business to business. 2. Business to commerce. 3. Commercer to commercer. Commercer to business. Online to online offline. Consumer to administration. Business to public administration. Faktor-faktor. 1. Adanya evolusi komputer beserta hardware dan software. 2. Perkembangan jaringan komputer dan internet. 3. Perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Zoya Manape. Zoya Manape, saya persilakan. Terima kasih, Davi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen penting dalam e-commerce dan e-business. E-commerce memiliki alur kegiatan secara umum yang melibatkan 4 komponen. 4 komponen tersebut meliputi yang pertama penjual. Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha apabila e-commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya atau multi kepemilikan. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah e-commerce. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, pada e-commerce pun konsumen adalah raja. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya e-commerce. Dimulai dari teknologi web, aplikasi mobile, misalkan berbasis platform Android, keamanan transaksi, dukungan cloud computing, ERP atau Enterprise Resource Planning, Consumer Relationship Management, POS, Point of Sale, dukungan kurs mata uang, dan bahasa dari negara di dunia. Geographic Information System atau GIS, Near Field atau Communication NEC, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jaringan komputer atau internet. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya, ketersediaan jaringan komputer, khususnya internet, sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Bayangkan kemudahan yang diberikan oleh e-commerce. Cukup dengan sebuah komputer dan internet. Siapapun dapat menjadi penjual dan pembeli, serta melakukan transaksi jual-beli dengan cepat, mudah, murah, dan lebih hemat. Jaringan komputer atau khususnya internet adalah komponen terpenting. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng Thalia Putri. Ajeng Thalia Putri, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk teman saya, David. Yang keempat itu adalah strategi bisnis. Di bawah ini merupakan konsep atau strategis yang dilakukan perusahaan di dalam menjalankan e-bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yang diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua adalah Enterprise Application Program, yaitu merupakan suatu strategi bisnis mengenai konsep integral dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi. Yang ketiga ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu merupakan suatu strategi bisnis dari layanan dan perangkat untuk perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang keempat ada SCM, Supply Chain Management, yang merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkompensasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ajeng Thalia. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.